Halo, selamat pagi. Saya di sini Ivan dari Sindi Pratama mau membahas tentang media massa yang ada di Kota Wonosobo. Nah, media massa yang ada di Kota Wonosobo itu Wonosobo Zone adalah nama akun Instagram yang dipakai oleh Wonosobo yang memuat berita-berita kejadian sedang hangat di Kota Wonosobo. Lalu diposting di Instagram Wonosobo Zone. Di sini saya akan membahas 5 kejadian yang dimuat oleh Wonosobo Zone. Yang pertama, aksi warga Tionghoa Wonosobo kembali salurkan bantuan sembako untuk tunanetra. Yang kedua, warga desa Tulambo memanfaatkan bantuan langsung tunai desa-desa untuk modal usaha. Yang ketiga, Dieng Kultur Festival diselenggarakan tahun 2020 karena beresiko penyebaran COVID-19. Lalu yang keempat, tempat wisata Bukit Soroja yang ada di daerah Dieng. Lalu yang kelima, aksi bapak yang sedang viral di saat Idul Fitri. Mari kita mulai pembahasan yang pertama. Aksi warga Tionghoa Wonosobo kembali salurkan bantuan sembako untuk tunanetra. Kembalinya melakukan kegiatan sosial berupa pembagian paket sembako kepada para penyandang tunanetra di Kabupaten Wonosobo. Tak kurang dari 56 paket sembako berisi bahan pokok seperti beras, mie kering, dan minyak goreng, serta masker dan hand sanitizer dibagikan kepada penyandang tunanetra yang mengalami kesulitan ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Aksi-aksi sosial berbagi-bagi sembako ini bentuk keprihatinan dan simpati kami atas kondisi keterpurukan ekonomi masyarakat, khususnya kaum tunanetra yang terdampak COVID-19. Semoga sembako yang dari hasil gotong royong donasi dari warga Tionghoa Wonosobo ini bisa sedikit meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak. Ungkap dari Wali Kota Koordinator Warga Tionghoa Wonosobo, Agus Triotno, di sela-sela yang bertempat di rumah makan Sari Rasa pada hari Minggu tanggal bulan 7 2020. Dalam kegiatan tersebut, Agus Tri Susanto menyebutkan pihaknya berkoordinasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau PERTONI Wonosobo untuk melakukan pendapatan terhadap warga tunanetra yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Wonosobo. Ini merupakan kegiatan yang 6 kalinya setelah sebelumnya dilakukan di beberapa kelurahan masjid. Semoga pandemi COVID-19 ini sementara itu. Ketua PERTONI Wonosobo, Lutfi Kotbir menyampaikan terima kasih dan apresiasinya tingginya segenap pengurus warga Tionghoa Wonosobo. Dia sedikit bercerita selama adanya pandemi COVID-19, pria yang berprofesi sebagai tukang pijat tersebut sangat merasakan dampaknya. Pasalnya dalam 1 minggu biasanya ia kedatangan pasien pijat tak kurang dari 40. Namun sejak bulan Maret 2020 dalam seminggu rata-rata ia hanya memijat 1 orang saja. Dengan adanya bantuan tersebut kami merasa terbantu sekali. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat akan kami. Gunakan sebaik-baiknya, pungkasnya. Dan adanya sekali beberapa komentar tersebut melalui akun Instagram. Misal ini dari akun Instagram Ibnu Juandi yang berkomentar, Bhinneka Tunggal Ika warga Tionghoa yang patut dicontoh, jago bisnis juga dagang. Ayo, pribumi aja kalah. Ini ada komentar Instagram dari Smartback yang mengatakan kemanusiaan itu di atas segalanya. Dan sekali komentar ramai yang ada yang beredar di Instagram Wonosobo tersebut. Lalu teman-teman kita akan masuk ke berita yang kedua. Warga desa Tulambo memanfaatkan bantuan langsung tunai desa-desa untuk modal usaha. Nah, di sini Wonosobo Zone memuat bantuan langsung tunai dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah merupakan stimulasi untuk membantu warga kurang mampu yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan karena terhimpit permasalahan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Namun lain hal dengan Suparti, warga 45 tahun Dusun Simanggi, Desa Tulambo di Kecamatan Suprani ini memanfaatkan program BLT
LTDD sebesar 600.000 untuk dijadikan modal usaha membuat sombro, keripik, dan jenang dodol. Uang tersebut saya jadikan modal usaha untuk memberi bahan baku berupa singkong dari petani, serta alat-alat untuk memuat sombro, keripik lengkap seperti saat dihubungi dalam Wonosobo Zone via telepon pada hari Jumat tanggal 3 bulan 6 2020. Bahkan dalam sehari Suparti menyebut dan ia 3 karyawannya yang merupakan tetangga dekatnya mampu memproduksi keripik siap jual di kisaran angka produksi 20 kilo hingga 25 kilo. Selain dipasarkan di area Wonosobo, hasil produksinya juga mulai dijual keluar kota melalui bantuan kepala desa Tulanbo serta sejumlah rekannya yang juga turut membantu proses pemasaran melalui usahanya. Kini Suparti pelan-pelan bangkit menggeliatkan kembali produksi UMKM serta dapat membantu perekonomian warga serta suaminya yang bekerja sebagai petani. Semoga nanti tambahan modal lagi buat tambah produksi serta membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Harapannya sementara di Kepala Desa Tulanmo, Badan Rudin berkomitmen akan terus mendorong kegiatan ekonomi produktif setiap warganya. Setiap masyarakat bisa lebih mandiri dan berkembang dari segi ekonomi. Teman-teman, mari kita masuk di pembahasan yang ketiga. Masuk berita yang ketiga, di sini judulnya Dieng Kultur Festival tidak diselenggarakan tahun 2020 karena berisiko penyebaran COVID-19. Gelaran akibat Dieng Kultur Festival atau DCF diadakan tahun 2020 ini kepastiannya disampaikan langsung oleh Kepala Desa Dieng Kulon Slamet Budiono sebagai yang diketahui sebagai Ketua DCF merupakan agenda tahunan yang biasa digelar di bulan Agustus atau bertepatan di puncak kemarau. Event budaya itu selalu menarik animo masyarakat dan berbagai daerah. Bahkan sama Indonesia untuk berkunjung ke Dieng. Jauh dari sebelum event, tiket peserta DCF bahkan bisa ludes terjual di homestay yang menjamu di kompleks Sandi Arjuna Dieng Ludes yang dipesan oleh wisatawan. Tapi tidak untuk tahun ini. Alih-alih bisa menggelar DCF, objek pariwisata Dieng bahkan ditutup total pada Maret 2020 lalu. Penutupan itu untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona pun hingga sekarang belum ada kepastian kapan objek wisata itu akan dibuka. Terlebih daerah tempat kompleks wisata itu berada di Kabupaten Wonosobo dan di Kabupaten Banjarnegara belum terbatas dari penyebaran virus corona. Panitia tak mungkin melaksanakan penyelenggaraan event yang mendatangkan puluhan hingga ratusan wisatawan itu. Terlebih acara itu memicu kerumunan yang amat besar. Untuk Dieng Kultur Festival tahun ini diadakan, kata Kepala Desa Kukuh Batur Banjarnegara Slamet Budiono. Meski di tengah suasana pandemi, ternyata animo masyarakat untuk mengikuti DCF tahun ini masih cukup besar. Buktinya banyak yang menyatakan acara itu digelar tetapi penyelenggaraannya enggan mengambil resiko. Slamet mengatakan Dieng Kultur Festival sudah pasti ditiadakan tahun ini untuk mendukung upaya pemerintahan memerangi virus corona. Dalam event ini akan digelar kembali tahun depan dalam situasi yang sudah kembali normal. Beruntung panitia yang penyelenggara melakukan persiapan apapun untuk kegiatan akbar itu. Pandemi yang sudah terjadi sejak Maret lalu, sehingga mereka sudah mengantisipasi. Dengan demikian, panitia tak menanggung kerugian karena belum ada pengeluaran persiapan acara. Belum ada persiapan katanya. Lainnya saja perekonomian masyarakat Dieng
jelas terpukul karena pandemi ini. Dieng Kultur Festival biasanya jadi berkah bagi warga Dieng karena perputaran uangnya sangat besar. Tidak ada Dieng Kultur Festival berarti potensi ekonomi tiada perekonomian. Warga Dieng bahkan selalu terpuruk sejak pariwisata Dieng ditutup Maret 2020 lalu. Padahal banyak wisata yang menguntungkan ekonomi dari industri pariwisata Dieng, baik pedagang UMKM, pengusaha penginapan hingga biro pariwisata yang menyerap banyak tenaga kerja. Lalu kita masuk ke berita yang keempat. Tempat wisata Bukit Seroja yang di daerah Dieng. Nah, di sini tempat wisata Bukit Seroja itu bertempat di Kabupaten Wonosobo, merupakan sebuah kota kecil yang menjadi tujuan wisata di Provinsi Jawa Tengah. Letaknya di geografisnya berada di daerah pegunungan yang memuat Wonosobo dan akan tempat wisata yang indah. Adanya air terjun, bawah gunung, dan masih banyak lagi. Salah satunya yang akan kami bahas adalah wisata Bukit Seroja. Oke, langsung kita ke pembahasan tentang Bukit Seroja yang mempunyai pemandangan yang indah. Nah, di sini wisata alam Bukit Seroja Telaga Menjer. Wisata Bukit Seroja merupakan wisata yang terletak di perbukitan Telaga Menjer. Di tempat ini Anda akan menikmati pemandangan Telaga Menjer dan pegunungan Sindoro dan Gunung Kembang yang menawan. Tahukah Anda bahwa Bukit Seroja sekarang menjadi tempat wisata di Dieng, Wonosobo terbaru yang menghits di kalangan anak muda. Dengan terkenalnya wisata alam Seroja, membuat pemerintah bekerja sama dan penduduk lokal mulai mengelola tempat tersebut. Penduduk setempat mulai membangun panggung-panggung bambu yang membuat tempat itu semakin menarik untuk dikunjungi. Lokasi Bukit Seroja bagi Anda yang ingin mengunjungi wisata alam tak perlu bingung untuk mencari lokasinya. Alam Bukit Seroja berada di Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, jalan menuju Bukit Seroja. Untuk rute menuju Bukit Seroja dari kota Anda bisa mengambil jalur Wonosobo Garung, Wonosobo Dieng, sampai di Pasar Garung yang berjarak sekitar 8 km dari kota Wonosobo, dan terdapat pertigaan di kiri jalan dan gapuranya. Lalu masuk tersebut ditelusuri hingga melihat plank menuju pintu masuk wisata alam Bukit Seroja. Sebelum sampai ke Bukit Seroja, Anda akan melewati Telaga Menjer terlebih dahulu. Mungkin Anda bisa berhenti sebentar menikmati pemandangan telaga sembunyi di Wonosobo ini. Jarak pertigaan Pasar Garung hingga Bukit Seroja itu sekitar 3 km, bahkan sampai kurang lebih 4 km. Untuk mengunjungi wisata ini lebih efisien menggunakan kendaraan pribadi, dan harga tiket yang ada di Bukit Seroja tersebut untuk saat ini, tiket Bukit Seroja ini masih gratis. Mungkin kedepannya akan dikenakan tarif dengan penambahan fasilitas yang memadai. Selain itu, tiket pembayaran parkir dan yang ada pada umumnya yang ada pernah digambar Bukit Seroja, dan ini bisa memakan foto-foto yang ada di Bukit Seroja, misal Bukit Seroja Menjer, Bukit Seroja Telaga Menjer, Bukit Seroja Dieng. Dan pemandangan Bukit Seroja itulah review yang paling alam Bukit yang Seroja, pemandangan yang sangat indah. Tempat ini bisa menjadi alternatif liburan bagi Anda yang ada di Wonosobo. Nah, di sini saya akan membahas berita yang kelima, aksi bapak-bapak yang viral saat Idul Fitri. Seorang lelaki separuh baya di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, nekat membuat pembatas jalan dijaga ketat anggota kepolisian. Ia menilai hal itu menghambat jalannya perayaan Idul Fitri sehingga harus dibubarkan. Terima kasih.